Lalu bagi anak-anak muda kita semua menyadari pemilu ini adalah tentang masa depan. Anda pemilik masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Baik, waktu Anda habis, Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Lalu bagi anak-anak muda kita semua menyadari pemilu ini adalah tentang masa depan. Anda pemilik masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main. Kita menyaksikan pada saat ini ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega Suryani Dewi. Jika kalian menonton secara simak dan paham, mungkin kalian akan sedikit terkejut saat melihat Capres Anies Baswedan menyebut nama Mega saat awal pembukaan debat Capres semalam. Anies pun sepertinya dengan sengaja menyebut Ibu Mega di awal tanpa langsung menyebut nama lengkapnya, sehingga membuat penonton dan para pendukung di sana hampir saja terkejut. Ternyata Mega ini maksud ialah seorang ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dia menyoroti kasus KDRT tersebut untuk memberi contoh lemahnya perlindungan hukum terhadap warga negara, terutama kalangan rakyat bawah. Lalu, siapakah sosok Mega Suryani Dewi? Mungkin kalian masih ingat nih, kasus Mega Suryani Dewi mencuat pada September 2023 lalu. Dia adalah korban KDRT berulang yang secara tragis meregang nyawa di tangan suaminya sendiri. Sebelum meninggal dunia, Mega disebut pernah melaporkan kekerasan yang dilakukan suaminya ke polisi. Tragisnya, belum sempat kasus itu diproses, dia sudah dibunuh secara kejam. Hal itulah yang membuat Anies Baswedan membawa kasus tersebut karena lemahnya hukum terhadap kalangan rakyat bawah. Orang hebat adalah bukan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya, akan tapi orang hebat adalah di saat dijahatin malah dia membalas kebaikan. Sebab begini rumusnya, kalau ada orang berbuat jahat kepada Anda balas dengan jahat, Anda tidak beda dengan dia. Kalau ada orang berbuat baik kepada Anda lalu Anda membalas baik dengan dia kepada dia, sama Anda dengan dia, Anda belum unggul. Yang unggul adalah di saat dia berbuat jahat kepada Anda membalas dengan kebaikan. Itulah hakikat silaturahmi yang disebutkan oleh baginda Nabi, laisal wasil bil mukafi. Penyambung silaturahmi bukan orang yang membalas kebaikan, akan walakinnal wasilah, akan tapi penyambung silaturahmi yang sejati adalah idza qutiyat rahimu, dijailin dia, dijahatin dia, didolimi dia, kemudian dia membalas dengan kebaikan. Idza qutiyat rahimu wasalaha, di saat diputus hubungannya, dijahatin, dia membalas pada kebaikan. Wakanda no more, Indonesia forever. Jangan mau kalah. Yuk viralkan lagu Anies Baswedan. Apa kabar Indonesia, kembali kami menyapa, kabarkan pada semua tentang figur yang amanah. 2024 makin hari makin dekat, dukung presiden yang hebat, Anies Baswedan yang tepat. Beli Pepsodent di Sumatera, beli Manggis di Tanah Jawa, calon presiden Indonesia Anies Baswedan harapan kita. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, Anies Baswedan menangkan figur yang dapat diandalkan. Mantap, keren lagunya. Saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan
antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Dalam situasi itu saya ingin sampaikan, kini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama, kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji. Apa dia kompromi atau tidak pada etika. Anies Baswedan, Perubahan Indonesia. Jangan sampai umat Islam golput, tidak memilih. Kalian tidak memilih, berarti kalian sudah mengkhianati. Ini ada orang baik, orang amanah, orang baik, tapi karena gara-gara kalian tidak memilih dia, akhirnya naik pengkhianat, pembohong, penipu, pendusta. Gunakan suara Anda, hindari money politik. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama, syirik. Insya Allah kita sudah selamat dari syirik. Dua, uququl walidain, durhaka pada orang tua, kita sudah selamat dari durhaka. Yang kita khawatirkan yang ketiga, kesaksian palsu, syahadatuz zur. Apa itu kesaksian palsu? Ketika kau bawa paku, kau coblos gambar, padahal dia tidak layak. Tidak layak, tapi karena kau sudah ambil uangnya, kau terutang budi, kau coblos, kau sedang memberikan kesaksian palsu. Dosa besar kesaksian palsu. Hati-hati. Mulai pada kelihatan para lawan ketakutan, cari-cari kesalahan, gagalkan Anies Baswedan. Mari rapatkan barisan, kokohkan persatuan, lawan ketidakadilan, mari lawan kecurangan. Beli Pepsodent di Sumatera, beli Manggis di Tanah Jawa, calon presiden Indonesia Anies Baswedan harapan kita. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, Anies. Doaku panjatkan, suaraku persembahkan, Faris pilih nomor satu, hanya itu, satu itu, tetap pilih nomor satu, optimis maju. Ini mobil ditempel-tempel, biayanya dari mana tuh? Mahal kan? Dengerin, nih gua kasih tahu, relawan Anies Baswedan itu nggak kaleng-kaleng. Kita nggak ngemis biaya untuk kemenangan Anies Baswedan dengan minta sama Pak Anies, enggak. Karena kita tahu Pak Anies itu bukan capres yang kaya raya, paham? Ya, ini kita tempel sendiri, kita bayar sendiri ya. Saya punya, misalnya yang punya rompi, punya apa semuanya, pakai duit sendiri ya. Relawan Anies itu nggak kaleng-kaleng, rela berkorban ya. Jadi jangan dikira kita itu dibayar, kagak. Nih, nempel-nempelin mobil, kita bayar sendiri, paham? Ya, jadi harus cerdas ya. Kalau rakyat sudah cinta, rakyat keluarin duit, tidak nyari duit. Pilpres bukan buat nyari duit, tapi mencari presiden yang amanah untuk perubahan Indonesia lebih baik lagi. Paham nggak ente semua? Ya, kita lihat Anies itu paket komplit nomor satu. Coba semua pemikiran ibu-ibu kayak begini. Tolong catat, kalau sampai Pak Anies Baswedan menang menjadi Presiden Republik Indonesia, maka saya akan pindah warga negara. Pindah warga negara tuh. Saya akan pindah dari warga negara Wakanda, ke warga negara Indonesia. Catat forever. itu, oke? Bagaimana jika ke depan Pak Anies ditawari menjadi cawapres?
pada saat ini saya mendapatkan amanat untuk menjadi seorang calon presiden. Saya menerima amanat itu dari Partai Nasdem, kemudian Partai Keadilan Sejahtera, dan kemudian Partai Demokrat. Saya tidak melamar, saya tidak mendaftar, dan saya mendapatkan undangan. Sebagaimana juga di 2016, saya tidak melamar, saya tidak mendaftar. Karena itu saya terima ini sebagai sebuah tanggung jawab. Itu sebabnya ketika saya tadi ditanya, apakah Anda siap 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sesudahnya, saya harus mengatakan siap. Karena pada waktu itu pun saya ditanya pertanyaan yang sama. Jadi, pada saat ini saya konsentrasi untuk menjalankan tugas saya sebagai calon presiden. Ketika nanti ada tugas-tugas yang lain, selama saya mendapatkan tugas sebagai calon presiden, saya akan fokus di situ dan tidak pada posisi-posisi yang lain. Terima kasih. Ingat, ketika engkau menusukkan paku ke kertas, itu bukan sekedar menusukkan paku. Saat itu kau sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku Abdul Somad bersaksi, orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Bismillah, Allahu Akbar. Ingat, coblos tidak mencoblos itu hak saya Pak Ustaz. Saya mau mencoblos, saya tidak mencoblos, itu suka hati saya. Itu hak saya sebagai warga negara. Betul, tapi ingat, kalau engkau tidak mencoblos, engkau orang baik, engkau orang yang sholat, engkau orang berzikir, engkau orang ingat mati, tapi kau tidak mencoblos, kau tidak menyuruhkan suara, kau tidak memberikan suaramu. Ingat, pecandu narkoba nyoblos, betul, LGBT nyoblos, liberal nyoblos, sekuler law nyoblos. Maka nanti ketika yang naik menjadi DPR, legislatif, DPD, orang yang tidak seakidah, orang yang tidak seagama, orang yang tidak seide, jangan heran. Kenapa? Karena mereka nyoblos, engkau kemana aja?